A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli barik salim ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Semoga pemirsa selalu di dalam kebaikan, semoga selalu dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang kiamat. Oh, menarik sekali bahasan kiamat ini. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah jika kita membahas tentang kiamat, di dalam Al-Quran banyak sekali surah-surah, ayat-ayat yang membahas tentang kiamat. Salah satunya jika kita melihat ada yang disebut dengan Al-Haqq, ya, hari yang hak, yang pasti datang yang sebenar-benarnya, ya, yang tidak mungkin lagi bisa dipungkiri karenanya Al-Haqq. Atau kita juga bisa melihat ada di surah Al-Qari'ah, ya, qara yang artinya mengetuk dengan yang sangat keras gitu ya, Al-Qari'ah. Ya, ada juga kita lihat misalnya hari kiamat yang digambarkan peristiwanya, ya, seperti misalnya surah Al-Zalzalah misalnya, atau Al-Ghashiyah, ya, Al-Zalzalah, Al-Ghashiyah, itu yang menggambarkan bagaimana tentang hari kiamat. Kiamat atau hari akhir ini oleh para ulama dibagi menjadi 3 pemahaman. Pertama ada kiamat sugro, ya, ada kiamat wusto, dan kiamat kubro. Nah, apa ini? Kiamat sugro ini kiamat kecil, yang artinya sebetulnya kematian, ya, itu adalah kiamat bagi setiap orang. Ya, jadi udah akhir, sudah selesai bagi orang itu. Jadi kiamat kecil adalah kiamat sugro, kiamat yaitu bentuk kematian bagi seseorang, itu adalah kiamat untuk dirinya. Kiamat wusto ini dipahami sebagaimana jika kita lihat ada satu musibah, ya, atau ada satu kehancuran di satu kaum. Nah, ini kiamat wusto atau kiamat pertengahan, ya, di mana misalnya kita melihat semisal tsunami misalnya, ya, yang menyebabkan kehancuran yang sangat besar, yang menyebabkan banyak jiwa kemudian meninggal melayang di sana sekitar 100.000 lebih bahkan gitu. Nah, ini adalah kiamat wusto. Dan kemudian yang kita pahami sebagaimana al-haqqah itu adalah kiamat kubro atau kehancuran jagat raya total, kehancuran total jagat raya. Jika kita lihat bagaimana semisal kita bahas di dalam surah Al-Qari'ah misalnya, ya, ayat-ayatnya misalnya Al-Qari'ah tumal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Tahu nggak kamu seperti apa sih sebetulnya Qari'ah itu? Sebagai seperti apa peristiwanya, bagaimana gitu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi jelas di situ manusia itu seperti anai-anai gitu. Jadi manusia itu berterbangan gitu. Kayak yang dihempaskan oleh angin, yang berterbangan, yang sangat ringan sekali pada saat itu. Bahkan gunung di situ disebutkan gunung itu seperti bulu-bulu yang berhamburan. Itu saat kiamat terjadi. Jadi betapa kehancuran bumi dan jagat raya ini adalah kehancuran yang kehancuran total. Bukan sebagaimana yang diperkirakan hanya bumi saja yang hancur, tidak, tetapi juga kehancuran total jagat raya. Kiamat kubro ini kehancuran total seluruh jagat raya, gitu. Jadi kalau ada orang yang berpikir bagaimana kalau seandainya ini ada orang-orang yang berpikir bumi itu mesti hancur. Jadi kalau didekati dengan pendekatan sains dan lain-lain, sudah banyak orang yang memahami dan meyakini bahwa bumi ini pasti akan hancur. Di sini kalau kita lihat bagaimana sih kiamat itu, ada beberapa pendekatan, ya,
yang kalau kita bisa membahas lewat sains juga. Ya, saya akan dekati dulu bagaimana penemuan para ilmuwan tentang permasalahan kiamat ini. Nah, ada 3 teori. Teori pertama adalah yang digulirkan oleh Einstein, Hubble, kemudian Hawkins. Ya. Ini juga menggulirkan teori. Ada yang namanya teori, sebelum kita berbicara kehancuran, ada yang namanya teori penciptaannya dulu. Bagaimana jagat raya tercipta ini dulu. Nah, teori-teori ini yang disebut kalau awal ada jagat raya, teori mereka adalah adanya teori Big Bang, ya, Big Bang teori ini. Nah, Big Bang teori ini disebutkan bahwa bermula jagat raya ini dari ketiadaan. Kita bisa melihat ini bagaimana pendekatan dari sains yang disebut dengan Big Bang teori. Nah, nanti Big Bang teori ini ada juga yang disebut dengan teori yang disebut expansion the universe. Ya, expansion the universe ini adalah penyebaran. Jadi yang namanya universe ini terus menyebar terus. Sebagaimana orang meniupkan balon. Jadi kalau balon itu terus membesar terus. Ya, terus membesar. Nah, ini juga dipahami bagaimana penyebaran yang tadi ini juga dipahami ada yang menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana bumi ini atau jagat raya ini selalu meluas. Ya, menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana pendekatan dari sains yang sesungguhnya sains ini menegaskan kembali ayat-ayat Al-Quran. Jadi intinya adalah orang yang sudah beriman membaca Al-Quran dan ayat-ayatnya semakin bertambah keimanannya ketika mendapatkan informasi dari ilmu-ilmu yang berkembang. Insya Allah, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat surah Al-Quran pun, ya, surah Al-Anbiya disebutkan bahwa awalam yaral ladzina kafaru anas samawati wal ard kanata ratakun fafataqnahuma, ya, waja'alna minal ma'i. Jadi intinya adalah disebutkan bahwa sesungguhnya apakah mereka, ya, orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya yang namanya langit dan bumi itu adalah tadinya dari sesuatu yang padu. Lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatunya hidup itu dari air, ya, dari ma'i tadi. Nah, ayat inilah yang menegaskan tadi bagaimana sebetulnya mereka menemukan pendekatan hari kiamat itu dengan adanya Big Bang teori. Big Bang teori kan dari segala sesuatu yang tidak ada menurut mereka, Hawkins, Einstein, dan Hubble tadi, kemudian tiba-tiba meledak, Big Bang tadi, dari segala sesuatu yang menyatu tadi, yang tidak ada sesuatu, tiba-tiba ada gumpalan meledak dan dari sini menyebar. Nah, itu tepat dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya tadi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi tadinya dari sesuatu yang padu, gitu. Kemudian kami memisahkannya. Nah, sains ini menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Tentu, karena apa? Karena Al-Quran ini yang menuliskannya, yang mengisahkannya, yang menginformasikannya kepada kita adalah yang membuat jagat raya, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, Allah. Jadi segala sesuatu di Al-Quran ini, kalau misalnya kita menemukan menggali ilmu, menggali sains dan lain-lain, pasti akan menemukan kebenaran-kebenaran yang disebutkan di Al-Quran tadi. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau seandainya dari yang Big Bang ini kemudian masuk ke dalam kajian sains hari kiamat? Disebutkan bahwa hari kiamat menurut teori Einstein, Hawkins, dan Hubble tadi itu bermula dari pusat bumi. Itu teori mereka. Tapi bagaimana dalam Al-Quran? Coba dilihat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini menarik sekali. Di sini seakan-akan penemuan mereka menegaskan kembali surah Al-Zalzalah tadi.
Disebutkan bahwa ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Ini ngeri sekali ya. Pemirsa coba bayangkan, gempa aja skala Richter berapa tuh. Kita udah ngeri, udah ketakutan. Sudah merasa benar-benar goyang, kita pusing, ya, tidak bisa berpijak di bumi. Sementara kalau disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah tadi, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Dan kemudian apa? Dan bumi mengeluarkan segala sesuatu apa yang dikandungnya. Nah, ini. Jadi dari bumi ini dikeluarin, dari dalam dikeluarin. Nah, ini seakan-akan gaya gravitasi ini terbalik. Betul nggak? Yang tadinya semuanya itu kalau dilempar ke atas turun ke bawah, kalau ini proses kiamat itu bagaimana yang di dalam bumi ini dikeluarkan. Jadi prosesnya jadi terbalik semuanya. Gitu. Nah, ketika proses terbalik, inilah yang dipahami bahwa dari sains itu kiamat itu terjadi. Kenapa? Ketika ini semua manzilah, semua bertawaf, semuanya sedang berputar. Ini kenapa? Karena kan masih ada yang namanya panas-panasnya, poros-poros dari pusat-pusat planet, galaksi, itu semuanya itu ada panasnya yang kemudian mereka itu selalu menyebar tadi, expansion of the universe tadi, saat putar gitu, karena mereka panasnya ada. Kata Einstein ini ya, kata Hubble dan ini teorinya bahwa suatu saat nanti akan mati cahayanya, ya. Nah, ketika mati cahayanya artinya dia sudah tidak lagi ada panasnya. Ketika mati nanti mereka akan kemudian berbalik posisinya, ya. Yang tadinya menyebar berbalik kemudian menyatu. Yang tadinya gravitasinya tadinya dari atas ke bawah, akhirnya berbalik dari bawah ke atas, gitu. Nah, ini semuanya akan berbalik. Nah, ketika berbalik semuanya, bumi mengeluarkan semuanya dan benda-benda langit akhirnya bertabrakan. Karena apa? Karena dikumpulkan, ya, bahasanya dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau di dalam sains semuanya akan jadi bertabrakan karena manzilah-manzilah tadi sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Nah, inilah proses terjadinya kiamat. Gitu. Nah, kiamat ini yang menariknya adalah di mana disebutkan di dalam Al-Quran pun Allah ini menjadikan jagat raya itu dengan seperti menggulung kertas. Jadi dibuka dan ketika kiamat seperti kertas yang digulung. Semudah itu gitu untuk menghancurkan seluruh jagat raya bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, karenanya menarik sekali ya pemirsa yang dirahmati Allah. Nanti kita teruskan lagi. Kita sambung lagi di segmen berikutnya. Karenanya tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita teruskan dari segmen yang sebelumnya bahwa dengan penuturan tadi kita semakin yakin ya. Karena bukan kemudian Al-Quran menyatakan dan tidak ada yang bisa membuktikan di situ, ternyata ada. Ya. Bagaimana Allah membuka ilmu kepada orang-orang, kepada kita, kepada manusia dengan ilmu yakin. Ya. Ilmu yakin itu dengan keilmuannya, dengan kemudian dibuka oleh Allah, ada informasi-informasi yang membuat kita tahu bahwa ternyata hari kiamat itu hak kok. Hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Bukan hanya pendekatan keimanan saja, tetapi juga dengan pendekatan keilmuan. Ini sudah bisa ditemukan atau bisa dibuktikan bahwa kiamat ini akan benar-benar datang. Nah, karenanya kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya hari akhir ini juga masuk ke dalam yang namanya tonggak keimanan atau rukun iman. Rukun iman ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini artinya apa? Mereka atau iman ini, tonggak-tonggak ini atau rukun-rukun ini tidak bisa terpisah-pisah. Ini harus kafah, harus terintegrasi, harus menyeluruh. Tidak bisa iman kepada Allah dan malaikatnya saja, nggak bisa iman kepada Rasulnya saja tanpa iman kepada malaikat. Tidak bisa salah satu, tapi semuanya harus kita imani dan ini harus terintegrasi. Nah, dalam hal ini bagaimana kita tadi mengimani, yakin bahwa akan ada hari akhir atau al-haqqah tadi. Ya. Nah, kalau kita melihat begini,
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kemudian tidak meyakininya atau lalai dalam meyakininya. Apa maksudnya lalai dalam meyakininya? Informasinya kita sudah tahu, kita sudah memahaminya, tetapi kemudian kita tidak mengimplementasikannya, tidak masuk ke dalam ketaatan. Nah, ini termasuk orang-orang yang lalai. Jadi demi hari akhir, demi hari kiamat, ya, bahwa ada orang-orang, kata Allah itu dijelaskan, orang-orang yang sangat menyesali dirinya. Ya. Orang-orang yang sangat menyesali dirinya. Ini orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang nafsil lawamah. Orang-orang yang sesungguhnya dia sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi mereka tidak mengacuhkannya. Mereka tidak peduli terhadapnya. Yang akhirnya mereka melalaikannya. Yang akhirnya mereka ketika masuk harinya, hari yang hak, ketika Allah tampakkan yaumil akhir, di mana hari yang hak itu datang, mereka orang-orang yang sangat menyesali dirinya karena tidak ada waktu lagi masuk ke dalam pertobatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi jangan sampai kita na'udzubillah lalai dalam mengimani hari akhir atau dalam mengimani rukun iman yang semuanya ini. Jangan sampai kita akan termasuk orang-orang yang nantinya sangat menyesal. Bayangkan ketika api neraka itu dinyalakan, api ini kemudian menjilat semua yang ada di atasnya, di sekitarnya. Manusia pada saat itu tidak dapat berdiri dengan tegak, bergetar semuanya, takut kita melihatnya. Nah, inilah ketika orang-orang yang kafir, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mengimani Allah, mereka, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, sebaiknya aku jadi tanah saja ya Allah, jangan jadi manusia. Itu saking mereka menyesalnya. Mereka memohon agar supaya tidak jadi manusia, jadi tanah saja sebaiknya. Kenapa? Karena di hadapannya api jahanam sudah ditampakkan dan mereka yakin mereka akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bagaimana kita memahami. Inilah bagaimana kita membahas kiamat. Karenanya bagaimana kita mengambil ibrah, bagaimana kita mengambil pelajaran dari apa informasi-informasi yang datang kepada kita di masa mendatang. Al-Quran, ya, Allah menginformasikan lewat Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya. Lewat Al-Quran Allah menginformasikan informasi-informasi masa mendatang yang tidak akan ada, yang tidak akan bisa diinformasikan oleh yang lainnya kecuali oleh Al-Quran, kecuali oleh Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Jadi informasi yang paling akurat, informasi yang masa datang itulah yang datang, yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Informasi tentang yaumil akhir, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, informasi tentang yaumil hisab, informasi tentang dibangkitkan, informasi tentang alam barzah, itu informasi tentang kiamat, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana juga Al-Quran menginformasikan masa saat ini, di kehidupan ini, apa yang akan datang, apa yang akan pergi. Informasi juga tentang masa lalu, bagaimana Al-Quran menginformasikan terciptanya jagat raya, ya, seperti tadi kita bahas, dari sesuatu hal yang tidak ada terjadi tiba-tiba sebuah ledakan yang besar gitu. Ini semuanya Allah kemudian kisahkan bagaimana fi sitati ayamin, bagaimana dalam 6 masa, ya, bagaimana hal-hal di masa lalu terjadi. Nah, inilah informasi kalamullah, ya, informasi dari Allah. Allah yang mengisahkan semuanya kepada kita agar supaya kita mengambil pelajaran, agar supaya kita berhati-hati dalam melampaui atau mengarungi kehidupan ini. Ya, karena takwa itu di dalam ilustrasinya adalah orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang berhati-hati.
Orang-orang yang bertakwa berjalan di atas muka bumi ini sebagaimana orang yang berjalan di jalanan yang penuh dengan duri. Itu orang yang bertakwa. Karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita mengambil ibrah dari bahasan hari kiamat ini. Semua akan masuk, ya. Semua akan ada deadline-nya. Kiamat bagi dirinya itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Kematian adalah kiamat sugro. Dan nanti kita juga memahami kiamat wusta dan kiamat kubro, kehancuran total jagat raya. Jadi semua ada deadline-nya ya. Bagaimana Allah nanti akan menghancurkan semua jagat raya ini. Semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pemahamannya. Bahwa Allah menciptakan semuanya, semua Allah ciptakan, tetapi nanti semua Allah hancurkan lagi ketika kiamat kubra. Dan nanti Allah akan menggantinya dengan sesuatu hal yang baru. Masya Allah. Sesungguhnya pembahasan tentang ini sangatlah panjang. Ya, semoga nanti ada lain waktu bagaimana kita membahas lebih dalam lagi tentang al-haqqah atau hari kiamat, hari yang akan datang, yang sebenar-benarnya akan datang. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun pemirsa yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode mendatang dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Saya Erik Yusuf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.